الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan nikmat umur dan kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini untuk terus berbekal demi kebahagiaan akhirat kita. Tentunya bekal yang dimaksud adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Yang artinya, dan berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu bekal yang sangat perlu untuk dengannya seorang muslim berbekal di dunia ini adalah bekal ilmu. Ya, bekal ilmu. Sebagaimana kita sudah dengarkan dari kajian-kajian kemarin tentang bagaimana urgensinya, pentingnya ilmu pada diri seorang muslim. Ya, tanpa ilmu amalan-amalan kita akan tertolak. Tanpa ilmu banyak orang yang tersesat dari jalan hidayah. Makanya kita dalam sholat-sholat kita minimal 17 kali dalam sehari kita minta kepada Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kami minta kepadamu ya Allah, ya jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang telah Kau berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Kau benci, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Jalan orang yang dibenci, kata para ulama tafsir, adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Itu al-maghdub. Sedangkan ad-dallin, orang yang beramal tidak di atas ilmu. Jadi dua-duanya salah para jamaah yang Allah muliakan. Punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan, itu akan menjadikan orang itu dimurkai oleh Allah. Sebaliknya, dia beramal tanpa ilmu, tersesat pula. Maka jalan yang lurus yang kita minta, as-siratal mustaqim, itu adalah jalan ilmu plus amal. Ya, makanya sebagaimana kita beberapa kali sampaikan dalam Al-Quran, tidak didapati, ya Allah Ta'ala alam, tidak didapati ada ayat yang mengatakan surga itu bagi orang-orang yang berilmu. Tapi surga itu adalah bagi orang-orang yang beramal. Ya, tidak kita temukan ayat yang mengatakan jazaa'an bima kanu ya'lamun. Surga itu balasan bagi orang-orang yang berilmu, enggak ada. Yang ada adalah jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang beramal, tapi beramal di atas ilmu tentunya begitu. Sehingga tidak tersesat dari as-siratal mustaqim. Terlebih lagi ilmu tentang Al-Qur'anul Karim. Maka ya pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz ammah, tepatnya pada surah Al-Infitar. Nah, para jemaah yang muliakan, pada pekan yang lalu kita sudah memasuki, ya bahkan sudah membahas, kalau kada salah dua ayat dari surah Al-Infitar ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idza samaa'un fatarat. Yang artinya apabila langit terbelah, hancur. Ya. Kapan ini terjadi? Ya nanti di hari kiamat. Tepatnya ketika ditiup sangkakala yang pertama. Ya, oleh malaikat Israfil. Maka langit akan runtuh. Idza samaa'un fatarat. Apabila langit runtuh, hancur. Ya, makhluk Allah yang begitu kuat, langit. Ya, yang disifati dalam ayat yang lain syidada. Ya, yang kuat, yang tebal. Tapi pada saatnya itu pun akan hancur. Ya, akan runtuh. Kemudian ayat yang kedua, wa idzal kawakibu tatharat. Dan apabila planet-planet, bintang-bintang, ya itu intasar. Intasar artinya jatuh berserakan, jatuh tidak beraturan. Tentunya konsekuensinya karena langitnya runtuh, otomatis benda-benda langitnya juga jatuh. Ya, dan jatuhnya tidak beraturan, berserakan. Bahkan disebutkan ya oleh Abdullah bin Abbas, pada saat itu benda-benda langit itu gelap gulita, sudah nggak ada yang bercahaya lagi. Jadi jatuhnya itu sudah dalam kondisi nggak punya cahaya lagi. Ya, kalau meteor apa jatuh kan ada cahaya, sehingga tahu orang-orang biasa tempat jatuh. Kalau ini sudah jatuh nggak kapan, dalam kondisi gelap. Ya, bagaimana dengan matahari? Iya, bahkan matahari demikian juga. Ya, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa idzan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang itu dipadamkan. Ya, dalam ayat yang lain at-takwir idza syamsu kuwirat. Apabila matahari dilipat. Nah, salah satu tafsirnya kata para ulama itu cahayanya dipadamkan, sinarnya dipadamkan. Ini menunjukkan kepada kita para jamaah yang dimuliakan betapa ngerinya, betapa dahsyatnya hari kiamat ini. Ya, sekaligus bagaimana yang sudah kita sampaikan juga, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya planet-planet, entah itu matahari, ya tidak layak untuk disembah. Seperti yang dilakukan sebagian manusia. Katanya di Jepang ada para penyembah matahari, ya ada penyembah planet ini, ngapain disembah? Ya, planet itu sendiri nanti akan musnah. Ya, planet itu sendiri tidak bisa mengatur. Ya, bahkan biar matahari, ya planet-planet itu semua justru menyembah Allah. Maka sembahlah apa yang disembah oleh matahari, oleh bulan, oleh planet-planet. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ini menunjukkan kepada kita bahwasanya benda-benda langit itu sama sekali tidak punya pengaruh dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jadi jangan pernah percaya dengan ramalan-ramalan ahli nujum, ya ramalan-ramalan bintang. Itu semua dusta, itu semua bohong. Ya, jika dihitung-hitung nanti kamu bintangnya apa? Oh ini Scorpion, Aries, Leo, Gemini. Nanti dihitung-hitung, oh kamu gini-gini, nasibmu begini. Ya, kalau kamu melakukan bisnis ini seperti ini, kalau kamu nikah sama ini begini, itu semua dusta, ramput semua itu. Wajib kita dustakan. Mempercayai itu semua bisa kufur kita. Ya, bahkan sekedar mendatangi tukang ramal, sholat kita 40 hari kada diterima. Sekedar mendatangi. Kata Nabi SAW, man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Siapapun yang mendatangi tukang dukun, tukang ramal, atau katanya orang pintar atau apalah, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat yang lain, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke tukang dukun, kemudian dia tanya tukang dukun itu, lantas dia benarkan ucapan dukun itu, kata Nabi SAW, dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sekali lagi, benda-benda langit itu tidak ada pengaruhnya dengan kehidupan kita di bumi ini. Ya. Nah sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idzal biharu fujjirat. Jadi pada ayat 1 dan 2 Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang peristiwa di langit pada hari kiamat.
Ya, peristiwa di langit pada hari kiamat, di mana langit runtuh, benda-benda langit berjatuhan, berserakan. Lantas kemudian bagaimana dengan kondisi bumi? Ya kan? Akan timbul pertanyaan, oh, kalau langit demikian, bagaimana dengan bumi? Nah, di ayat ketiga ini Allah kabarkan kepada kita. Allah berfirman, wa idzal biharu fujirat. Yang artinya, dan apabila lautan fujirat. Nah, fujirat ini ada 4 versi penafsiran dari para ulama tafsir. Apabila laut fujirat, apa makna fujirat? Tafsir yang pertama mengatakan fujirat itu artinya dinyalakan. Ya, ini tafsir dari sahabat Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas. Ya, beliau mengatakan apabila laut dinyalakan. Seperti apa Allah alam? Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ini tafsiran dari Ar-Rabi Ibn Al-Khuzayb. Beliau mengatakan fujirat artinya meluap. Apabila laut itu meluap, artinya air laut itu tumpah ke daratan. Kapan ini terjadi? Ya, hari kiamat itu. Ya, ketika ditiup sangkakala yang pertama. Itu mana yang kedua? Wa idzal biharu fujirat, apabila lautan itu meluap, tumpah ke daratan. Kemudian tafsir yang ketiga, fujirat itu berarti nyambung antara yang satu dengan yang lainnya. Wa idzal biharu fujirat, apabila lautan itu menyambung antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian tafsiran yang keempat, ini tafsiran dari Imam Qatadah. Beliau mengatakan fujirat itu artinya kering. Berarti apabila laut itu mengering. Nah, Al-Imam An-Nahas, beliau menggabungkan 4 penafsiran ini. Beliau mengatakan 4 penafsiran ini itu menunjukkan tahapan yang akan terjadi pada lautan. Jadi ketika hari kiamat itu terjadi, tahapan yang pertama, lautan itu akan meluap. Ya, jadi kan kita tahu di hari kiamat itu terjadi gempa apa enggak? Ya, Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Apabila bumi itu diguncangkan seguncang sedahsyat-dahsyatnya. Lah, sekedar gempa ya berapa? Kalau ukuran gempa itu 7 apalah itu sudah bisa terjadi tsunami seperti di Aceh sampai katanya setinggi pohon kelapa, air laut itu yang meluap ke bumi, tumpah ke bumi. Itu baru gempa. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan gempa di hari kiamat nanti? Pada saat orang bumi itu diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dia pastinya akan menjadikan lautan itu meluap, tumpah ke daratan. Nah, itu tahapan pertama kata Imam An-Nahas. Jadi lautan akan meluap, tumpah ke daratan. Kemudian karena lautan itu tumpah ke daratan, sehingga lautan-lautan itu akan nyambung antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga yang ada semua muka bumi ini berair gitu. Karena lautan itu nyambung sudah. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Itu tahapan yang kedua. Bumi ini tertutup air karena air laut tumpah ke daratan. Kemudian tahapan yang ketiga, ya, laut itu akan dinyalakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tadi kan kita sebutkan salah satu makna fujirat dinyalakan. Jadi setelah bumi ini dipenuhi dengan air, lalu Allah nyalakan. Ya, sehingga tahapan yang keempat, karena air dinyalakan, akhirnya apa? Apa tadi tafsiran keempat? Mengering. Ya, mengering, kemudian bumi ini akan rata. Ya, setelah itu bumi ini rata. Karena kan di hari kiamat gunung-gunung pun kayak kapas yang berterbangan. Ya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada hari kiamat itu gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Saking dahsyatnya hari kiamat itu. Sehingga bumi itu akan rata. Maka dalam satu ayat dikatakan, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana gunung di hari kiamat. Katakan kepada mereka, nanti gunung itu Allah akan hancurkan sehancur-hancur. Sehingga yang terjadi apa? Bumi ini akan rata.
Ya, persiapan untuk tempat apa? Tempat hari kebangkitan. Ya, persiapan untuk kemudian manusia akan dibangkitkan di sana. Nah, apakah bumi tempat kita akan dibangkitkan itu bumi yang sekarang ini? Itu yang Allah ratakan semua, atau bumi yang lain? Nah, ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah yang lainnya. Ya, dalam surah Ibrahim Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Di pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi lain dari bumi yang sekarang, begitu pula dengan langit. Sebagian ulama mengatakan yang maksudnya diganti adalah kondisinya. Kalau yang sekarang ada gunungnya, ada datarannya, ada pegunungan. Nah, nanti pada saat setelah terjadi hari kiamat itu bumi ini akan rata. Ya, kemudian di sanalah kemudian manusia akan dibangkitkan. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, begitu pula di antara yang menjelaskan ayat ini juga Imam Qatadah, beliau mengatakan, wa idzal biharu fujjirat ay fujjira azbuha bimalihiha wa malihiha fi azbiha. Kata beliau, wa idzal biharu fujjirat, artinya apa? Itu ketika lautan itu disatukan antara yang tawar dengan yang asin. Sekarang kan nggak bisa nyatu di lautan itu, air tawar dengan air asin. Seolah-olah ada dinding antara keduanya. Ini yang sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Ya, bainahuma marjal bahrain yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ini antara air asin dengan air tawar di lautan itu nggak pernah bisa gabung, karena ada penghalang di antara keduanya. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Nah, nanti pada hari kiamat itu akan gabung, nyatu semua. Ya, ini kata Imam Qatadah. Ya, ini semua menunjukkan kepada kita, nanti di hari kiamat semua alam ini akan berubah kondisinya. Ya, berubah. Nah, itu dia ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal quburu bu'thirat. Nah, ini. Jadi setelah Allah mengabarkan kepada kita peristiwa di langit, ya langit runtuh, planet-planet berjatuhan, berserakan, kemudian air laut, kondisi di permukaan bumi, air laut tumpah meluap, ya, dan seterusnya. Lantas bagaimana dengan perut bumi? Apa yang akan terjadi? Ya, Allah berfirman dalam ayat keempat, wa idzal qubur bu'thirat. Yang artinya, dan apabila kubur itu dibongkar. Artinya apa? Untuk kemunculan kebangkitan manusia. Jadi tadi kita sebutkan, ya, setelah bumi ini rata, baru kemudian ini, wa idzal qubur bu'thirat. Dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar, terbelah, sehingga kemudian bangkit dari sana manusia. Ya. Nah, Imam Al-Biqai beliau menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi kuburan, kondisi perut bumi setelah mengabarkan tentang lautan. Ini untuk menepis anggapan, ya, untuk menepis anggapan, karena bisa jadi orang menganggap ketika, ya, hari kiamat terjadi, air laut tumpah ke daratan, apa kemudian mayat-mayat atau jenazah-jenazah dalam kuburan itu kemudian hilang? Ya, enggak, tetap. Makanya di sini pada ayat keempat ini Allah berfirman, wa idzal quburu bu'thirat. Ya, artinya, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar, terbelah. Dan ini terjadi pada tiupan yang keberapa? Tiupan sangkakala para malaikat Israfil berapa kali? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 3 kali. Pertama, nafkhatul jaza', kedua nafkhatus sa', kemudian yang ketiga nafkhatul ba'th. Ini menurut sebagian para ulama. Nafkhatul jaza' artinya tiupan yang menjadikan semua yang ada di alam semesta ini ketakutan. Kemudian yang kedua adalah nafkhatul as-sa',
Tiupan yang akan menjadikan semua hancur, semua yang hidup menjadi mati, semua yang hidup binasa. Kemudian yang ketiga adalah nafkhatul ba'ts. Itu tiupan kebangkitan. Jadi ketika ditiup yang ketiga ini oleh malaikat Israfil, semua bangkit ya dari kuburannya. Tapi sebagian ulama mengatakan tiupan itu cuma dua. Ya, itu tiupan kehancuran alam semesta ini dan matinya semua yang bernyawa, kecuali yang Allah takdirkan tetap hidup, kecuali yang Allah takdirkan tetap ada. Ya, ya seperti sebagian ya malaikat ya ada yang tetap masih hidup. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah." Pada hari di mana ditiup sangkakala, maka semua yang ada di langit dan yang ada di bumi akan mati, akan binasa. Illa man Allah, kecuali yang Allah kehendaki untuk tetap hidup. Ya seperti sebagian malaikat, ya surga dan neraka yang Allah takdirkan untuk kekal tetap ada. Makanya dikatakan illa man Allah, kecuali yang Allah kehendaki tetap tidak hancur gitu. Kemudian lanjutan dari ayat ini, tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian tatkala sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya, ya fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba manusia itu kemudian berdiri, sudah keluar dari kuburannya, lantas yanzurun, mereka kemudian nunggu apa? Nunggu proses hisab, ngumpul di padang mahsyar yang kita kenal dengan hari bangkitan. Jadi kita ngumpul di sebuah padang yang luas, itu padang mahsyar. Semua manusia dari Nabi Adam sampai yang terakhir ada akan ngumpul di tempat itu. Ini juga yang ditegaskan dalam surah Yasin, ya wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Surah Yasin. Sangkakala ditiup, maka tiba-tiba mereka kemudian bangkit dari kuburan mereka menuju Tuhan mereka. Lantas mereka manusia itu mengatakan, man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami ya dari tidur kami, dari kuburan kami. Ya, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh para rasul. Bahwasanya hari kebangkitan itu benar-benar akan terjadi. Kemudian Allah berfirman, in kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Jadi hanya dengan satu tiupan, itu tiupan yang kedua tadi. Dengan satu tiupan, tiba-tiba semua manusia sudah ngumpul di padang mahsyar. Ya, untuk apa? Ya, untuk dihisab, untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Lantas kemudian ada pertanyaan, kan di sini dikatakan wa idzal quburu bu'tsirat. Apabila kubur-kubur itu dibongkar, artinya manusia keluar dari kuburannya. Lantas kalau yang nggak dikubur, apakah dibangkitkan juga? Oh, di ayat ini dikatakan kubur. Kalau yang nggak dikubur, yang misalnya dibakar, entah dibakar dengan sengaja atau nggak sengaja. Ya, kalau yang sengaja seperti orang-orang Naben ya di Bali sana, ya kan dibakar itu, jadi abu. Ya, atau orang mati di tengah lautan, ya kapalnya karam kemudian ya dianya mungkin dimakan ikan hiu atau semacam. Ini jasadnya nggak ada sama sekali. Apakah orang itu juga dibangkitkan? Sedangkan dalam ayat ini dikatakan kubur. Jawabannya adalah ayat ini berbicara tentang keumuman manusia. Jadi kan rata-rata manusia itu dikuburkan, mayoritas, kebanyakan, keumuman manusia itu dikuburkan. Di sini Allah berbicara tentang keumuman. Bukan berarti kemudian yang nggak dikuburkan nggak dibangkitkan, enggak. Di sini Allah Azza wa Jalla berbicara secara umum karena manusia dikuburkan maka disebut kubur di sini. Tapi ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya semua orang mati baik dikuburkan ataupun yang nggak dikuburkan akan dibangkitkan juga.
Seperti yang Allah sebutkan ya dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq, yang maha benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menghidupkan al-mauta. Di sini Allah menggunakan lafaz al-mauta, menunjukkan seluruh orang yang mati, mau dikubur ya, atau mau mati terbakar sudah di abu, atau mati di tengah lautan, itu semua Allah akan hidupkan kembali. Allah akan bangkitkan kembali. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Jadi bagi Allah mudah saja. Penciptaan yang kedua pastinya kan lebih mudah daripada yang pertama. Makanya dalam surah Yasin dikisahkan orang-orang kafir Quraisy itu datang kepada Nabi SAW membawa tulang-tulang yang sudah hancur. Ya, mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang sudah hancur ini?" Wahia ramim. Ini Allah kisahkan dalam surah Yasin. Ya, apa awal ayat itu? Akhirnya mengatakan wahia ramim, sedangkan tulang-tulang sudah rapuh, sudah hancur. Maka Allah menjawab, "Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah." Katakan wahai Muhammad SAW kepada mereka, yang akan menghidupkan yang sudah mati itu kembali adalah yang menciptakannya yang pertama kali. Pastinya kan lebih mudah. Ibarat orang bisa buat robot. Ya, setelah jadi robotnya dirusak misalnya. Dia membuat yang kedua kali. Lebih mudah apa lebih sulit? Ya lebih mudah. Ya, penciptaan yang kedua kali lebih mudah daripada yang pertama. Nah, itu. Jadi disebut kuburan di sini karena Allah Azza wa Jalla berbicara secara umum manusia itu dikuburkan. Tapi bukan berarti yang tidak dikuburkan itu tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini Allah akan bangkitkan ya setelah tiupan sangkakala yang kedua, untuk kemudian kumpul di padang mahsyar, untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini. Maka persiapkan diri kita, ya persiapkan diri kita untuk menghadapi hari itu. Ya, akan disebutkan di padang mahsyar itu, ya bagaimana matahari itu didekatkan cuma 1 mil oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sekarang aja sudah panasnya luar biasa. Bagaimana nanti di padang mahsyar dekatnya cuma 1 mil, gimana manusia tidak kepanasan? Ya. Tapi di sanalah orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah kita bahas tentang orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Di antaranya adalah imam yang adil, ya orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu senang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kemudian juga orang yang kalau berinfak sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kemudian juga orang yang takut ya ketika diajak bermaksiat, dia katakan inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Begitu pula orang yang bersedekah, ya dikatakan seorang yang bersedekah itu nanti akan dinaungi oleh sedekahnya di hari kiamat di padang mahsyar dan yang lain. Karena kita semangat untuk melakukan amalan-amalan tersebut sehingga kita akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ayat yang keempat. Berapa menit lagi? 7 menit. Ya, kita lanjut ayat yang kelima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimat nafsum ma ahdar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat." Nah, ayat yang kelima ini para jamaah yang Allah muliakan adalah penyempurna dari ayat yang keempat. Afwan, dari 4 ayat sebelumnya. Kan ayat sebelumnya semua diawali dengan idza. Kita kan kalau mendengar
orang bilang apabila, kita kan penasaran, masih menunggu apa sih yang mau disampaikan. Ya, misalnya seorang bapak mengatakan kepada anaknya, apabila engkau lulus ya ujian, apabila engkau berbakti kepada orang tuamu, apabila engkau semangat menuntut ilmu. Anaknya masih menunggu. Apa yang mau dikatakan ini orang tuanya ini? Kok semuanya apabila. Nah ini, ayat pertama kan apabila langit runtuh. Ayat yang kedua, apabila bintang-bintang planet-planet berjatuhan, berserakan. Ayat yang ketiga, apabila lautan tumpah, ya, meluap. Ayat yang keempat, apabila kuburan-kuburan dibongkar. Terus apa? Nah ini jawabannya ayat kelima. Allah berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka di sanalah manusia akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Ya, artinya nanti di hari kiamat, ketika kita sudah di padang mahsyar, dibangkitkan di sana, ngumpul di sana kita akan ketahui ma qaddamat wa akharat, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita tinggalkan menurut satu penafsiran para ulama. Jadi alimat, di sana manusia akan mengetahui amal perbuatannya. Sekarang di dunia, tahu nggak kita amal perbuatan kita? Tahu nggak? Tahu, cuman tidak detail begitu. Ya, bahkan sudah banyak kita lupakan. Ya paling beberapa yang masih kita ingat, sedangkan yang dulu-dulu sudah lupa kita. Nah, beda pengetahuan kita tentang amal kita di dunia dengan di akhirat beda. Kalau pengetahuan kita tentang amal perbuatan kita di akhirat itu detail, rinci, semuanya akan kita ketahui. Ya, bahkan bukan hanya sekedar perbuatan anggota tubuh kita, apa yang kita ya pegang, apa yang kita tuju dengan kaki kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bukan itu saja. Bahkan apa yang ada dalam hati-hati kita dari keyakinan-keyakinan, itu semua akan kita ketahui dengan detail nanti di hari kiamat. Itu mana alimat. Pada saat itu alimat, semua manusia akan mengetahui dengan rinci, dengan detail. Khususnya ketika apa? Kita dikasih catatan amalan kita. Makanya di sana disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ya orang-orang kafir mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Mereka mengatakan, ini catatan amalan apaan ini? Yang tidak menyisakan apapun. Yang besar ataupun yang kecil, semuanya tercatat rapi dengan detail, dengan rinci. Ya, wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka akan dapati apa yang mereka perbuat hadir. Ya, di hadapan mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhan tidak akan pernah menzalimi siapapun. Jadi itu alimat. Ya, pada saat itu kita semua akan mengetahui. Alimat nafsun, semua jiwa akan mengetahui perbuatan-perbuatannya di dunia. Ma qaddamat wa akharat. Ada beberapa tafsiran di sini. Ma qaddamat wa akharat. Ya, makna yang pertama adalah qaddamat artinya apa yang dia lakukan. Sedangkan akharat apa yang dia tinggalkan. Ya, akan dia ketahui semua apa yang dia lakukan. Baik dari amalan yang baik ataupun yang buruk. Baik dari amal soleh ataupun amal yang oleh, amal buruk. Atau yang dia tinggalkan. Ya, akhirat yang dia tinggalkan. Dia undur-undur sehingga gak jadi dia lakukan. Itu salah satu makna dari akhirat. Ya, ada kan sebagian gitu begitu. Sudah azan sudah dikumandangkan. Ya, diulur-ulur. Ya, nanggung masih belum tuntung gawiannya kena sholat. Akhirat di akhir-akhirnya sehingga gak jadi digawi, gak jadi kerjakan. Ya, insya Allah kita akan bahas ulang ayat ini pada kesempatan yang akan datang tentang beberapa tafsiran dari ayat yang kelima ini. Naqdi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.